Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kolaborasi konsep dasar pengembangan kurikulum. Saya Tommy, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjelaskan beberapa hal mengenai pengembangan kurikulum. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami pada slide selanjutnya. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 diberi kesempatan untuk memberi penjelasan mengenai topik prinsip relevansi kurikulum dan contoh pembelajaran di sekolah. Baiklah, langsung saja kita sambut rekan pertama kami, Saudari Vika. Kepada Saudari Vika, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Dena Swardeni akan menjelaskan apa itu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Kemudian, kurikulum diharapkan dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Terakhir, kurikulum bersifat dinamis, artinya kurikulum harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat yang sedang membangun. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Dena Zuardeni. Selanjutnya saya akan memaparkan pengertian dan penjelasan dari prinsip relevansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Liza Malvina Ubad dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin tentang prinsip relevansi mengenai pengertian. Untuk yang pertama, yaitu berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Heri Hernawan bersama teman-teman, di mana kita ketahui bahwa relevansi kurikulum merupakan hal yang nyata dalam kehidupan, sehingga hal inilah yang membawa siswa dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Nah, prinsip relevansi itu sendiri adalah kesesuaian. Kemudian prinsip yang kedua, prinsip ini juga membekali siswa baik dalam pengetahuan, sikap ataupun keterampilan, di mana hal ini sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat berdasarkan pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga, prinsip relevansi dalam kurikulum merupakan prinsip kesesuaian. Prinsip ini menjadi prinsip paling dasar dalam sebuah kurikulum, di mana apabila kurikulum tidak dibubuhkan atau dimasukkan prinsip relevansi, maka sebuah kurikulum itu tidak akan menjadi sebuah hal yang bermakna. Nah, hal inilah yang mendorong prinsip ini memiliki baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Kemudian yang terakhir, pengembangan kurikulum harus didasarkan dari prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh di mana sudah kita ketahui bersama tentang perubahan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum itu berubah berdasarkan pertimbangan prinsip relevansi. Artinya harus ada kesesuaian, maka baru kurikulum itu dapat diubah. Kesesuaian itu juga berkembangnya melalui perkembangan zaman, artinya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Di mana sebagai contoh yaitu kurikulum KBK. Yang pertama menjadi KTSP, selanjutnya berubah menjadi kurikulum prototipe yang dikenal dengan nama sekarang yaitu kurikulum 2013 atau K13. Itu juga termasuk perkembangan melalui prinsip relevansi, artinya sesuai dengan kesesuaian kebutuhan dan perkembangan zaman. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang prinsip relevansi dalam kurikulum. Selanjutnya akan jelaskan mengenai prinsip relevansi baik dari jenisnya
yaitu ada dua, eksternal dan internal, yang akan dijelaskan oleh Saudara Tommy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Liza atas kesempatannya. Nama saya Tommy dan saya akan menjelaskan jenis-jenis relevansi. Relevansi itu sendiri berarti adalah tepat. Nah, apakah perubahan kurikulum itu sudah tepat atau tidak? Untuk menjawabnya, maka saya akan memaparkan dua jenis relevansi. Yang pertama adalah relevansi eksternal dan yang kedua adalah relevansi internal. Oke, untuk yang pertama adalah eksternal. Yang bermaksud dari maknanya adalah dari luar. Nah, di sini perkembangan kurikulum itu dipengaruhi dari luar seperti konsisten terhadap tuntutan teknologi. Apakah perubahan kurikulum itu mengacu atau melihat teknologi yang digunakan di sekolah-sekolah? Dan yang kedua adalah tuntutan terhadap potensi peserta didik. Apakah perubahan kurikulum itu dapat menggali potensi dari peserta didik sendiri? Atau jangan-jangan kurikulum yang terbaru justru tidak mengakomodasi peserta didik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan pengembangan masyarakat. Apakah perubahan kurikulum itu dirasa sesuai dengan perkembangan sosial atau perkembangan yang terjadi di sekitar masyarakat. Nah, yang kedua seperti tadi ada internal. Di internal itu adalah mengacu kepada kurikulum itu sendiri. Ada komponen-komponen yang harus dipenuhi, seperti tujuan pembelajaran, bahan apa yang digunakan, strategi apa yang terkandung di dalamnya, dan organisasi apa. Dan yang terakhir adalah bagaimana proses evaluasi dari yang terdapat pada kurikulum itu. Apakah relevan atau tidak? Nah, itu adalah kedua jenis relevansi. Relevansi ini menunjukkan keterpaduan kurikulum, pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian yang harus relevan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Jika semua aspek tersebut sudah terpenuhi, maka perkembangan kurikulum sudah relevan. Oke, berikut akan dijelaskan oleh Saudari Vira. Silakan. Terima kasih atas pemaparannya Saudara Tommy. Kemudian perkenalkan, nama saya Safira Kamila. Saya akan menjelaskan salah satu dari bagian relevansi eksternal, yaitu relevansi dengan lingkungan hidup peserta didik atau relevansi sosiologis. Jadi relevansi ini merupakan proses pengembangan dan penetapan isi kurikulum yang hendaknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar siswa. Contohnya, untuk siswa yang ada di perkotaan, perlu diperkenalkan kehidupan di lingkungan kota, seperti keramaian, rambu-rambu lalu lintas, tata cara pelayanan, dan sebagainya. Begitu pula dengan anak-anak yang tinggal di daerah pantai, perlu diperkenalkan bagaimana kehidupan di pantai, seperti mengenai tambak, kehidupan nelayan, koperasi, pembibitan udang, dan sebagainya. Baiklah, sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan kepada Saudari Hizkia. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Rizkia. Saya akan menjelaskan bagian relevansi dengan perkembangan zaman. Baik, pertama, relevansi dengan perkembangan zaman baik sekarang maupun dengan yang akan datang, yaitu relevansi harus sesuai dengan tuntutan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Artinya, isi kurikulum harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Selain itu, apa yang diajarkan kepada siswa harus bermanfaat untuk kehidupan siswa pada waktu yang akan datang. Contohnya, untuk kehidupan yang akan datang, penggunaan komputer dan internet menjadi salah satu kebutuhan. Maka dengan demikian, bagaimana cara memanfaatkan komputer dan bagaimana mendapatkan informasi dari internet sudah dapat diperkenalkan kepada siswa. Pada bagian C, yaitu relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan, di mana relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan dan tuntutan dan potensi peserta didik, yaitu relevansi psikologis.
Artinya bahwa apa yang diajarkan di sekolah harus mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja. Contohnya, ketika dulu di sekolah, kejuruan ekonomi dilatih bagaimana agar siswa mampu menggunakan mesin tik sebagai alat untuk keperluan surat menyurat. Maka sekarang, keperluan mesin tik sudah tidak digunakan. Akan tetapi akan lebih banyak menggunakan komputer. Dengan demikian, keterampilan mengoperasikan komputer harus diajarkan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Arvika. Makasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Rizkia yang telah memberikan penjelasan dengan cukup jelas. Baiklah, saya Arvika Mayasari akan menjelaskan terkait rumusan prinsip relevansi kurikulum di MTSN 1 Model Banda Aceh. Nah, relevansi kurikulum di MTSN 1 Model Banda Aceh yang pertama menerapkan gerakan literasi madrasah sehingga terciptanya duta literasi. Jadi, madrasah itu menggalakkan program bagi siswa yang sering pergi ke perpustakaan dan membaca buku. Nah, nantinya akan diundi, kemudian akan diumumkan namanya untuk dinobatkan sebagai duta literasi. Kemudian yang kedua, mewajibkan sholat sunat duha berjamaah dan sholat zuhur berjamaah. Kegiatan ini rutin dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis. Sholat sunat duha dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran, sedangkan sholat sunat zuhur berjamaah dilaksanakan 20 menit terakhir sebelum pembelajaran berakhir. Kemudian yang ketiga, kegiatan rutin yasinan setiap hari Jumat yang dilaksanakan oleh seluruh warga madrasah, baik itu siswa maupun guru. Kemudian yang keempat, kegiatan pentas seni setiap hari Sabtu sebelum dimulainya pembelajaran. Perwakilan dari setiap kelas menampilkan bakat yang dimiliki. Nah, jadi sebelum dimulainya pembelajaran, seluruh siswa dan guru berkumpul di halaman madrasah untuk menyaksikan pentas seni yang akan ditampilkan oleh perwakilan dari setiap kelas, kemudian disaksikan secara bersama-sama. Kemudian yang kelima, ada menerapkan program pembagian sembako bagi siswa yang kurang mampu dan anak yatim. Nah, poin 5 dan poin 6 ini sangat berhubungan ya, kegiatan rutin menggalang dana infak hari Jumat. Nah, setelah terkumpul dana infak tersebut, nanti akan diserahkan kepada siswa yang kurang mampu maupun anak yatim. Kemudian, kegiatan rutin mengaji di pagi hari. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, jadi setiap paginya itu guru mengarahkan siswa atau menuntun siswa untuk mengaji selama 30 menit sebelum dimulainya pembelajaran. Nah, setelah mengaji nanti guru tidak lupa untuk memberikan motivasi mengenai semangat belajar dan ilmu keagamaan kepada siswa. Yang terakhir, kegiatan rutin minat bakat yang dilakukan setiap hari Jumat dan Sabtu dikelompokkan berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Nah, jadi di sekolah tersebut diadakannya kegiatan ekstrakurikuler di mana dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu. Biasanya pada hari Jumat itu lebih mengarah kepada bagian akademik, seperti Olimpiade Bahasa Inggris, Olimpiade Matematika, Olimpiade Biologi. Nah, kemudian tingkatnya juga dibedakan, ada kelas yang mudah, ada kelas yang sedang, dan ada kelas yang tinggi. Nah, nanti siswa-siswa tersebut yang telah mengikuti seleksi akan membawa nama sekolah untuk mengikuti perlombaan di tingkat nasional. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler pada hari Sabtu itu berkaitan dengan bidang seni. Nah, jadi siswa yang memiliki bakat olahraga, misalnya badminton, kemudian bola voli, yang di bidang seni ada nari, ada kemudian hadrah, rebana, dan lain sebagainya, itu dilakukan pada setiap hari Sabtu sepulang sekolah. Nah, kegiatan itu berlangsung selama 3 jam, yaitu dari pukul 2 sampai pukul 4 sore. Baik, ini saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, ini adalah akhir dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kritik dan saran mohon diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.